Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Nurul Pansyah. Saya Gina Rusdana Firdaus. Nama saya Aul Lisa Fitri. Nama saya Ahmad Zuladain. Halo semua, perkenalkan nama saya Faisal Aziz. Di sini kami akan menjelaskan tentang kanker rektum yang terdiri dari definisi dari kanker rektum, jenis-jenis kanker rektum, tanda dan gejala dari kanker rektum, penyebab dan faktor risiko dari kanker rektum, diagnosis dan pengobatan dari kanker rektum, dan yang terakhir saran pencegahan dari kanker rektum. Saya akan menjelaskan definisi tentang kanker rektum. Kanker rektum merupakan jenis kanker yang tumbuh pada usus besar atau kolon, atau pada bagian paling bawah dari usus besar yang terhubung ke anus, yang disebut dengan rektum. Rektum berada di bagian bawah dari saluran pencernaan. Letaknya berada di ujung usus besar, sebelum lubang anus. Bagian rektum terhubung langsung dengan kolon sigmoid, yaitu bagian terakhir dari usus besar. Rektum memiliki panjang 10-15 cm dengan diameter memiliki sama besar dengan kolon sigmoid. Rektum berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara dari feses sebelum dikeluarkan atau diekskresikan melalui lubang anus. Kanker ini bisa juga dinamakan sebagai kanker kolon atau kanker rektum, tergantung pada lokasi tempat kanker itu tumbuh. Kebanyakan dari kanker kolorektal bermula dari polip non-kanker pada usus atau jaringan yang tumbuh di dalam kolon ataupun rektum. Namun, tidak semua polip akan berkembang menjadi kanker kolorektal. Kemungkinan polip yang berubah menjadi kanker tergantung pada jenis polip itu sendiri. Terdapat dua jenis polip di usus besar, yaitu yang pertama ada polip adenoma. Nah, jenis polip adenoma ini dapat berubah menjadi kanker. Karena itu, adenoma juga disebut dengan kondisi prakanker. Kemudian yang kedua, ada polip hiperplastik. Jenis polip hiperplastik ini lebih sering terjadi, namun biasanya tidak menjadi kanker. Kondisi ini sering tidak memiliki gejala, tetapi dapat dideteksi secara dini melalui pemindaian ataupun screening. Selain tergantung pada jenis polip, ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi perubahan polip menjadi kanker kolorektal, seperti ukuran polip yang lebih besar dari 1 cm, terdapat lebih dari 2 polip di kolon ataupun rektum, atau bila ditemukan displasia atau kondisi sel abnormal setelah polip diangkat. Menurut data WHO atau Badan Kesehatan Dunia, kanker kolorektal adalah kanker ketiga terbanyak di dunia setelah kanker paru-paru dan kanker payudara. Sementara di Indonesia, kanker kolorektal pada perempuan menempati peringkat ketiga setelah kanker payudara dan kanker serviks. Sementara pada laki-laki menempati urutan kedua setelah kanker paru-paru dan diikuti kanker prostat pada urutan ketiga. Pada awalnya, penyakit ini muncul dalam bentuk jaringan yang tumbuh di dinding rektum. Jaringan ini disebut dengan polip. Polip dapat berpotensi menjadi sel kanker dalam hitungan tahun. Namun, ada beberapa jenis polip yang tidak dapat berpotensi menjadi kanker. Di sini, saya akan menjelaskan tentang sel-sel kanker yang tumbuh di rektum. Yang pertama, adenokarsinoma. Adenokarsinoma ini ditemukan sebanyak 96% pada kasus kanker rektum. Sel kanker jenis ini ditemukan pada sel-sel yang membentuk kulit di dinding rektum. Yang kedua, tumor karsinoid. Tumor jenis ini muncul pada sel-sel yang memproduksi hormon usus. Yang ketiga, ada gastrointestinal stromal tumors atau biasa disebut dengan GIS. GIS ini pada awalnya berkembang di sel-sel dinding usus. Tumor ini biasanya bersifat jinak dan terdapat di bagian mana saja pada saluran pencernaan. Keempat, limfoma. Limfoma adalah jenis sel kanker yang menyerang sel-sel sistem imun tubuh. Kebanyakan limfoma berkembang pada kelenjar limfa, walaupun tidak sedikit sel kanker ini yang berkembang di usus besar, rektum, dan organ lainnya. Kelima, sarkoma. Sarkoma biasanya muncul pertama kali di pembuluh darah, lapisan otot, atau jaringan penghubung lain yang terdapat di dinding usus besar dan rektum. Sel sarkoma yang berkembang di rektum tergolong sangat langka. Tanda-tanda dan gejala pada kanker rektum umumnya tidak diketahui oleh penderitanya hingga akhirnya terdeteksi pada saat pemeriksaan. Bahkan, dalam beberapa kasus, penyakit kanker rektum tidak menunjukkan adanya tanda-tanda dan gejalanya. Berikut adalah tanda-tanda dan gejala yang dapat muncul pada penderita kanker rektum. 1. Pendarahan pada anus. 2. Saat buang air besar, feses bercampur dengan darah. 3. Perubahan kebiasaan saat buang air besar. 4. Mengalami diare yang hebat. 5. Anemia. 6. Rasa tidak nyaman pada perut. 7. Kehilangan nafsu makan. 8. Nyeri pada panggul. 9. Nyeri pada saat buang air besar. 10. Berat badan menurun drastis. Yang ke-11.
merasa buang air besar tidak pernah tuntas. Kemungkinan ada tanda-tanda dan gejala yang tidak disebutkan sebelumnya. Apabila Anda memiliki kekhawatiran mengenai munculnya gejala tertentu, Anda dapat berkonsultasi dengan dokter untuk melakukan pemeriksaan. Apa penyebab kanker rektum? Kanker rektum terjadi ketika sel-sel yang terdapat di rektum mengalami kerusakan pada DNA-nya. Hingga saat ini, dokter ataupun para ahli belum mengetahui apa penyebab pasti kerusakan DNA pada sel-sel tubuh. Sel-sel yang normal biasanya tumbuh dan beraplikasi, lalu mati dan digantikan dengan yang baru. Namun, pada beberapa kasus, DNA di dalam sel mengalami kerusakan dan menyebabkan sel-sel tersebut terus berkembang secara tidak terkendali. Sel-sel yang berlebihan ini akan terus menumpuk dan membentuk jaringan yang disebut dengan tumor. Seiring dengan berjalannya waktu, sel-sel ini berkembang menjadi sel kanker yang dapat menyerang jaringan di sekitarnya. Bahkan, sel-sel kanker juga dapat menyebar ke bagian tubuh lainnya. Walaupun penyebab pasti dari kerusakan DNA sel tubuh belum diketahui, para ahli meyakini adanya berbagai faktor yang memicu terjadinya kondisi tersebut. Yang paling umum adalah mutasi genetik, baik yang diturunkan dari keluarga ataupun yang tidak diturunkan dari keluarga. Yang pertama ada mutasi genetik turunan. Beberapa mutasi atau perubahan DNA pada tubuh merupakan turunan dari anggota keluarga. Yang kedua adalah mutasi genetik yang tidak diturunkan dari keluarga atau datang dengan sendirinya. Sementara ini, mutasi genetik juga mungkin baru muncul pada saat-saat tertentu dalam hidup kalian. Kondisi ini dinamakan dengan mutasi genetik yang tidak diturunkan dari keluarga atau yang datang dengan sendirinya. Pada kebanyakan kasus kanker rektum, mutasi DNA yang menyebabkan kanker biasanya terjadi saat pasien sudah dewasa, bukan bawaan sejak lahir. Beberapa faktor risiko kemungkinan berperan dalam kondisi ini, tetapi belum banyak yang diketahui secara pasti. Terus, faktor resiko. Apa yang meningkatkan resiko untuk terkena kanker rektum? Kanker rektum merupakan penyakit yang dapat menyerang setiap orang dari berbagai kelompok, usia, dan ras. Namun, terdapat beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko seseorang terkena penyakit tersebut. Namun, memiliki salah satu atau semua faktor resiko. Bukan berarti dapat terserang penyakit tersebut. Beberapa orang yang menderita penyakit ini tidak memiliki faktor resiko sama sekali. Berikut adalah berbagai faktor resiko yang dapat memicu terjadinya kanker rektum, yaitu yang pertama, usia. Resiko menderitanya penyakit ini meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Walaupun penyakit ini juga ditemukan pada beberapa pasien berumur muda. Penyakit ini lebih banyak terjadi pada orang-orang yang berusia 50 tahun ke atas. Dan yang kedua, ada jenis kelamin. Kanker rektum paling banyak menyerang pasien berjenis kelamin laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Yang ketiga, kelebihan berat badan atau obesitas. Jika kalian memiliki berat badan berlebih atau obesitas, resiko terserang kanker ini jauh lebih tinggi. Yang keempat, pola makan tertentu. Jika sering mengonsumsi daging merah dan daging olahan atau seperti sosis dan daging asap, memiliki peluang lebih besar untuk terserang penyakit ini. Selain itu, memasak dengan suhu tinggi juga dapat menimbulkan zat kimia yang memicu terjadinya kanker. Yang kelima, merokok. Orang-orang yang merokok dalam jangka waktu yang lama memiliki peluang untuk mengembangkan sel kanker di dalam tubuhnya. Merokok memang lebih sering dikaitkan dengan kanker paru-paru. Namun, kanker jenis lainnya pun berhubungan dengan kebiasaan ini. Yang keenam, minum minuman yang beralkohol atau minum alkohol secara berlebihan. Penyakit ini seringkali dihubungkan dengan kebiasaan minum minuman beralkohol. Minuman lebih dari 2 gelas sehari dapat meningkatkan resiko terkenanya kanker rektum ini. Yang ketujuh, pernah menderita kanker, terutama kanker kolorektal. Apabila pernah menderita kanker atau polip kolorektal sebelumnya, ada kemungkinan dapat memiliki sel kanker yang berkembang pada rektum. Yang kedelapan, pernah mengalami penyakit radang pencernaan. Jika Anda pernah menderita inflamatori, bowel diase atau IBD, atau masalah radang pencernaan seperti Crohn atau ulcerative colitis, Anda berisiko terserang kanker rektum. Yang kesembilan, memiliki anggota keluarga yang menderita kanker kolorektal. Beberapa kasus kanker rektum merupakan penyakit turunan. Sebanyak 1 dari 3 pasien yang menderita penyakit ini memiliki anggota keluarga dengan penyakit yang sama. Yang ke-10, menderita diabetes tipe 2. Orang-orang yang menderita diabetes tipe 2 dan tidak menjalani pengobatan insulin memiliki peluang yang besar untuk terserang penyakit ini. Informasi yang saya berikan ini bukanlah pengganti nasihat medis. Selalu konsultasikan kepada dokter Anda. Oke?
Cara mendiagnosis kanker rektum. Apabila Anda merasakan tanda-tanda dan gejala, segera periksakanlah ke dokter. Dokter akan melakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh serta tes tambahan lainnya. Namun, pada kasus tertentu, kanker rektum tidak menunjukkan gejala apapun. Biasanya kanker baru terdeteksi setelah pasien menjalani tes screening kolonoskopi. Yang pertama, ada kolonoskopi. Dokter akan merekomendasikan Anda menjalani tes ini, yang bertujuan untuk menentukan adanya kanker dan menentukan polip atau tumor pada rektum. Tes dilakukan dengan cara memasukkan tabung kecil dengan kamera di ujungnya melalui anus Anda. Yang kedua, ada tes darah. Dokter juga akan mengambil sampel darah Anda untuk menentukan apakah Anda menderita penyakit ini. Berikut adalah beberapa aspek yang diperhatikan dalam pemeriksaan darah. Yang pertama, pemeriksaan darah lengkap. Yang kedua, enzim liver. Dan yang ketiga, penanda tumor seperti antigen karsinoembrionik. Dan yang pemeriksaan terakhir itu ada tes pengambilan gambar. Tes ini bertujuan untuk melihat secara jelas bagian dada di dalam tubuh Anda, terutama di rektum. Beberapa jenis pengambilan gambar yang dilakukan adalah CT scan, tes USG, MRI scan, positron emission tomography, X-ray dada, dan angiografi. Lalu, bagaimana kanker rektum ditangani? Setelah kanker terdeteksi, langkah selanjutnya adalah menentukan pilihan pengobatan. Dokter akan memberikan beberapa pilihan untuk Anda pertimbangkan. Penanganan kanker umumnya merupakan kombinasi dari operasi, kemoterapi, dan radioterapi. Yang pertama, yaitu operasi. Operasi dilakukan untuk membuang jaringan tumor atau seluruh bagian rektum. Biasanya dokter bedah juga akan mengangkat lemak dan kelenjar limfa di sekitar rektum untuk mencegah sel kanker berkembang lagi. Terdapat 4 jenis operasi untuk menangani kanker rektum, yaitu eksisi transnasal, operasi mesorektal, reseksi anterior rendah, dan reseksi abdominoperineal. Yang kedua, ada kemoterapi. Pengobatan kemoterapi dilakukan dengan cara menyuntikkan atau meminumkan obat untuk membunuh sel-sel kanker. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada terapi radiasi. Terapi radiasi atau yang namanya radioterapi dilakukan untuk menggunakan cahaya berkekuatan tinggi seperti X-ray untuk membunuh sel-sel kanker. Berikut ini adalah gaya hidup dan pengobatan rumahan yang dapat membantu Anda mengatasi kanker rektum. Yang pertama, meningkatkan konsumsi gandum utuh, buah, dan sayuran, serta mengurangi asupan daging merah dan daging olahan. Yang kedua, sangat disarankan untuk Anda meningkatkan aktivitas fisik. Lakukan aktivitas fisik sesering mungkin, mengurangi resiko kanker sebanyak sekitar 21%. Yang ketiga, sering duduk dalam jangka waktu yang lama dikaitkan dengan angka kematian akibat penyakit ini. Karena itulah, selalu gerakan tubuh Anda dengan aktif setiap harinya. Dan yang terakhir, yang keempat, resiko kanker dapat dikurangi jika menjaga berat badan yang sehat. Bila ada pertanyaan, konsultasikanlah dengan dokter untuk solusi terbaik masalah Anda. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, saran dari kelompok kami agar kita semua terhindar dari kanker kolorektal, yang pertama adalah kita harus makan sayur dan buah secara teratur dan mengurangi makan daging olahan ataupun lemak jenuh. Kemudian yang kedua, kita harus berolahraga secara teratur, melakukan dan menerapkan pola hidup sehat. Dan yang ketiga, kita harus menjaga berat badan kita agar tidak obesitas dan menjaga usus kita tetap sehat dan bersih. Sekian dari penjelasan kami. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, tegang.